Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Minggu ini adalah minggu kita mengingat kembali Kristus sudah lahir ke dalam dunia ini. Banyak tokoh-tokoh Alkitab juga menyaksikan kelahiran Yesus Kristus. Mereka menyambut dengan sukacita, gegap gempita, gembira, dan damai sejahtera turun atas mereka. Kita akan bersama-sama mengingat kembali kelahiran Sang Mesias, dan kiranya sukacita memenuhi hati dan pikiran kita sehingga kita tetap bersukacita di dalam Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau datang ke dalam dunia ini. Engkau lahir menjadi sama seperti kami. Engkau datang memberikan pengharapan, Engkau datang memberikan terang, Engkau juga datang menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih, biarlah kami tetap hidup di dalam sukacita Tuhan, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu pagi ini, Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Para gembala menyambut kelahiran Kristus. Para gembala di padang. Gembala-gembala domba di Israel adalah golongan orang-orang yang di bawah kemiskinan. Artinya para gembala itu orang-orang yang tidak diperhitungkan. Karena tugas mereka sangat berat. Mereka harus keluar dari kampung mereka dan menggembalakan domba-domba mereka ada di padang. Dan sepanjang malam kadang mereka tidak tidur dalam menjaga domba, supaya domba tidak diterkam oleh musuh. Musuh terbesar mereka adalah harimau dan singa yang suka sekali memakan domba. Dan para gembala, mereka bertugas menjaga domba-domba itu. Dan gembala juga harus tahu menyiapkan makan, tempat minum, harus membawa para domba ke tempat minum supaya mereka mendapat makanan dan minuman. Dan biasanya para gembala ketika sedang menggembalakan domba, mereka tidak membawa keluarga. Mereka pergi sendiri, dan mungkin ada gerombolan-gerombolan para gembala yang lain. Dan para gembala ini mereka pekerja keras, siang malam mereka terus menjaga domba mereka. Tapi yang aneh, ketika Tuhan Yesus akan lahir ke dalam dunia ini, justru Tuhan memperhatikan hidup para gembala dan memberikan kabar sukacita bahwa Sang Mesias akan lahir di Betlehem. Dan kabar itu disampaikan oleh para malaikat. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka ini adalah para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat menyampaikan berita sukacita pertama kali kepada para gembala. Malaikat menyampaikan berita sukacita bukan kepada para raja, bukan para bangsawan, bukan para orang-orang yang hebat secara ekonomi dan juga intelektual. Tetapi malaikat pertama kali menyampaikan berita sukacita kepada para gembala. Ini sesuatu hal yang menarik dalam hidup kita. Kenapa para gembala yang harus mendengar berita sukacita ini? Bukankah ini sukacita besar bagi seluruh umat manusia dan juga bagi seluruh dunia, bahwa Sang Mesias Anak Allah sudah datang ke dalam dunia? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, berita sukacita itu disampaikan oleh para gembala. Karena Tuhan menghargai para gembala. Tuhan memberikan satu perhatian kepada orang-orang yang hidupnya termarginalkan.
hidup dalam tekanan, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam penderitaan, justru Allah memperhatikan orang-orang yang demikian. Berita itu tentu membuat mereka sangat terkejut, karena selama ini tidak ada yang memperhatikan mereka. Tapi pada malam itu, malaikat menampakkan diri kepada mereka dengan pujian sorak hosana. Lalu di tengah ketakutan dan juga kekhawatirannya, malaikat katakan, "Jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, bahwa hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud." Ini satu pengalaman hidup di tengah-tengah hidup para gembala. Lalu mereka bersama-sama pergi ke Bethlehem menyambut Sang Mesias yang lahir. Dan sesudah menyembah Sang Mesias, mereka memberitakan kepada semua sanak saudara, keluarga, tetangga kanan kiri bahwa Yesus Kristus sudah lahir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan memberitakan sukacita kepada para gembala, supaya para gembala memiliki pengharapan, memiliki kehidupan, dan juga Tuhan memakai orang bukan berdasarkan sesuatu apa yang dia miliki, tapi Tuhan memakai semua orang. Dan para gembala memiliki tempat yang istimewa dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Ini satu berita sukacita bagi kita, bahwa kita di dalam Kristus, kita harus menyambut Tuhan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kegembiraan. Dan di hari Natal, saya yakin tidak ada orang yang bersedih. Semua orang bersukacita, semua orang mempersiapkan diri dengan baik dan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam perayaan Natal. Rumah kita bersihkan, pohon Natal kita pasang, pernak-pernik Natal kita pasang, sukacita di dalam rumah, di dalam gereja, bahkan di mal-mal juga ikut bersukacita menyambut kelahiran Sang Kristus. Oleh karena itu, mari bersukacita seperti para gembala dan sampaikan dan beritakanlah bahwa Kristus sudah lahir, Sang Juru Selamat sudah lahir. Dia lahir bagi kita dan memberikan pengharapan di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu, tetap bersukacitalah di dalam Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kebahagiaan, sukacita, dan juga kegembiraan. Kami percaya kelahiran-Mu membawa damai sejahtera, kelahiran-Mu juga membawa sukacita dan keselamatan bagi kami. Biarlah kami menikmati kebahagiaan ini. Meskipun dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, kami tetap bersukacita karena Kristus sudah lahir bagi kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dia lahir untuk kami, Dia mati bagi